Oke, assalamualaikum sobat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Wantur. Kali ini Wantur coba akan kembali mereaction sebuah video viral dan juga menarik dari seorang pendakwah muda milenial yang menginspirasi banyak orang, teman-teman. Datang dari seorang pendakwah asal Surabaya, yaitu Ning Umi Laila, yang dimana Ning Umi Laila dikenal dengan gaya dakwahnya yang santai, lugas, dan juga menarik perhatian banyak orang, khususnya di media sosial, teman-teman. Dan seperti apa videonya, mari kita simak terlebih dahulu, teman-teman. Heboh dan makin diviralkan banyak media, sosok Ustazah Ning Umi Laila yang kini makin marak diangkat berkat banyaknya tayangan dakwah yang dimiliki hingga meramaikan sederet panggung ceramah Islam di Nusantara. Ning Umi yang beruntung sejak kecil diajarkan dan dekat dengan ilmu agama, gemar membaca Al-Quran dan mempunyai suara merdu, hingga sosoknya kini dipercaya menjadi ustazah yang kerap potongan videonya viral di media sosial. Semarak dan menjadi trending dalam waktu yang singkat, hingga banyak orang mencari tahu siapa Ning Umi Laila sebenarnya, yang banyak memberikan pencerahan dengan dakwah unik yang disajikannya tersebut, hingga Buya Yahya memberikan masukan penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Dia coba merangkul anak-anak muda dengan berdakwah untuk melestarikan ataupun mengajak kaum-kaum muda milenial kembali atau mendekatkan diri kepada agama dengan cara yang unik ya. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun. Inilah Ning Umi Lailatul Rahmah Hadi, sosok ustazah pendakwah generasi milenial dan penyanyi religi asal Pakal, Surabaya, Jawa Timur, yang sejak kecil gemar melantunkan sholawat. Lahir di Surabaya 8 Agustus tahun 2000, pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Simo, Surabaya, mahasiswi perguruan tinggi strata 2 Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan pengelola Ponpes Rahmatullah, Surabaya. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, Nabil dan Ali Zipilia Rahmatullah, putra dari pasangan almarhum Kiai Haji Edi Rahmatullah atau Kiai Granat, seorang sarjana agama Magister Ekonomi Islam, dan Nyai Hajah Sulastri yang juga sarjana agama. Ning Umi Laila yang dibesarkan kedua orang tua yang merupakan pendakwah, dan oleh sebab itu Ning Umi mengikuti jejak orang tua menjadi seorang pendakwah. Sang ayah yang memberi kebebasan Ning Umi memilih jalan hidup dan mengetahui bahwa Umi Laila yang di awal tidak menginginkan menjadi pendakwah, namun di saat sang ibu yang biasa berduet dengan sang ayah mengalami stroke sehingga tak bisa melanjutkan dakwahnya, dan atas banyaknya dorongan jamaah, akhirnya Ning Umi Laila berduet bersama ayahnya dalam berdakwah. Jadi dia adalah contoh anak yang berbakti kepada orang tua, teman-teman. Yang sebelumnya dia tidak berniat untuk menjadi seorang pendakwah, tapi di saat kedua orang tuanya ataupun terutama ibunya yang sakit
juga ayahnya yang meninggal, sehingga banyak sekali dari para jamaahnya untuk meneruskan dakwahnya sang ayah. Sehingga dengan memberanikan diri, Ning Umi coba untuk berdakwah. Dan di luar dugaan respon masyarakat tuh menyukai sosok Ning Umi Laila dengan ceramahnya yang unik gitu, dengan nada yang humoris, mudah dimengerti, tetapi poin-poin dalam mengajak, dalam berdakwah tersampaikan. Namun sejak ayahnya sakit hingga meninggal, Ning Umi meneruskan dakwah sang ayah sendirian sampai sekarang. Hingga kini ceramahnya banyak diikuti sebab memilih gaya dan ciri khas yang unik. Dan dengan begitu Ning Umi Laila disukai para ibu-ibu yang menunjukkan antusias yang tinggi dalam mencari ilmu. Dan bukan itu saja, Ning Umi juga sukses menjadi penyanyi religi yang mempunyai suara yang amat merdu, yang melantunkan syair-syair Islam maupun sholawat. Hingga karirnya melambung usai beberapa potongan video dakwahnya viral melalui sosial media, Instagram, TikTok, dan juga YouTube, yang mendapat jutaan views dalam konten dakwah dan sholawat yang ia lantunkan. Dan untuk melihat ramai kabar beragam yang mengekspos sosok pendakwah Islam tersebut, hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait apa yang dihadirkan Ning Umi Laila sebenarnya, inilah Buya Yahya yang memberi pesan penting terkait ini. Wanita-wanita tetap mulia dengan akhlak mulianya, membuat perkumpulan yang mulia dimanapun tempatnya, apalagi jika perkumpulan mulia wanita tadi syiarnya wanita, untuk membangkitkan wanita agar bangkit untuk bisa menuntut ilmu, membuat perubahan, ya, itu adalah hal yang baik bagi wanita. Dan khususnya hari ini, masya Allah, wanita itu banyak aktivitas-aktivitas yang negatif di hari ini, baik di grup-grup internet atau di perkumpulan-perkumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini, kita harus menyaingi kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik, membuat perkumpulan wanita mulia seperti ini. Ngaji, berkumpul, luar biasa, pulang semakin lembut dengan suaminya. Wanita punya tugas sama dengan kaum pria. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Hanya untuk bagi wanita tentu ada hal-hal yang harus ada beberapa rambu-rambu untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri dan keluarganya, maka harus ada rambu-rambu tambahan. Maka jika hal-hal tersebut itu terpenuhi, izin suami, restu suami, kewajiban yang kedua adalah kewajibannya tidak terganggu, kemudian tempatnya terhormat, bepergiannya juga terhormat, maka boleh-boleh saja di mana saja berdakwah. Nggak ada larangan bagi wanita berdakwah. Boleh, tentunya itu yang harus diperhatikan tentang kemuliaan seorang wanita. Bahwa kami himbau kepada yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadi mulia insya Allah. Namun yang tetap mesti diingat ada rambu-rambunya, kata Buya Yahya. Jadi sekarang di tengah maraknya aktivitas-aktivitas yang kurang mendekatkan diri ya pada agama, di mana perkumpulan-perkumpulan wanita atau ibu-ibu lebih dekat kepada hal-hal yang berbau duniawi, maka disinilah peran seorang pendakwah seperti Ning Umi Laila untuk mengajak ataupun melestarikan siar-siar agama dengan cara yang lebih bisa diterima oleh masyarakat luas, teman-teman. Jadi ini adalah suatu terobosan ataupun apa istilahnya, ajakan yang baik di tengah maraknya aktivitas-aktivitas yang kurang ataupun bahkan menjauhkan dari agama itu sendiri, teman-teman. Buya Yahya bukan membahas Ning Umi Laila secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum untuk memberi contoh kebaikan, bahwa sebuah siar dakwah dan ajakan perbaikan dalam Islam bisa menjadikan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan tempat tinggi di surga jika hal tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa wanita muslimah menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk welas asih, dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya. Dan yang mesti diingat bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah.
bagus sekali ini videonya dari AW Channel yang mencoba membahas tentang siapa Ning Umi Laila, dari mulai dia karir sekolahnya sampai juga ajakan-ajakan dakwah Islam di tengah maraknya aktivitas-aktivitas negatif bahkan yang menjauhkan dari agama. Dengan adanya Ning Umi Laila ini jelas semua akan menjadi seperti ajakan perbaikan ataupun pengingat untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Juga pendapat dari Buya Yahya yang secara umum mengomentari bahwa seorang wanita itu sama dengan laki-laki dalam berdakwah. Jadi wanita berdakwah dengan ibu-ibu ataupun kaum-kaum muda, wanita khususnya, untuk mengajak ataupun mendakwakan hal-hal yang dianjurkan ataupun dilarang oleh agama, teman-teman. Gitu. Hanya saja untuk seorang wanita itu ada rambu-rambu seperti Ibu Yahya sampaikan, harus ada izin suami, juga tempatnya harus terhormat. Nah, oke teman-teman, itu video dari AW Channel untuk mengajak kita selalu mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.